yang memfitnah tersebut akan dapat karmanya nanti dia di hati kehidupan berikutnya. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Begitulah Hotman Paris Hutapea teguh berkarang di tengah deburan ombak. Meski habis dibully seluruh penjuru negeri dan ribuan fans setianya pergi dan berbalik membenci, Hotman pantang mundur dan tetap maju membela ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Teranyar Hotman lantang menentang tudingan yang datang dari darah dagingnya sendiri. Fritz dan Frank yang tiba-tiba naik pitam menyerang, menuding Aspri kesayangan sang ayah, Benny Jana, sebagai biang keladi karena sahabat dekat Febri. Tak terima Aspri yang sudah puluhan tahun menemani jadi sasaran, Hotman habis-habisan membela sampai tega menyumpahi kedua anaknya bakal mendapatkan karma. Foto-foto yang menyatakan bahwa seolah-olah Nurbaini adalah pacar dari mantan Jampitsus adalah dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bertobat lah. You wanna say something to your mom? Sabar ya. Perang satu darah antara Hotman dengan kedua putranya seperti tak terelakkan. Hotman makin getas demi membela Aspri kesayangan sampai keluar sumpah serapa. Seolah cemburu dengan perlakuan spesial sang ayah, Fritz Hutapea menuding Benny Jana adalah perusak bahagia keluarganya. Bongkar Hotman ambil uang ampau pernikahan 800 juta hingga menyindir keras Hotman. Jangan so ayah dan lelaki sejati. Lantaran ayah sejati selalu ada buat keluarga. Kamu semua akan terkejut betapa baiknya seorang bapak. Beberapa hari sebelum acara resepsi nikahan Fritz, konglomerat Prayogo Pangestu memanggil Hotman dan Fritz ke kantornya. Dan pada saat itu, Bapak Prayogo Pangestu sudah menyediakan 2 kotak yang berbeda yang isinya uang. Kotak pertama 200 juta isinya oleh Bapak Prayogo dan sekretarisnya diserahkan kepada Fritz dan disebutkan ini angpau dari Bapak Prayogo kepada Fritz, yaitu 200 juta. Kotak kedua diserahkan ke Hotman isinya 800 juta. Itulah yang dituduh seolah-olah yang 800 juta pun saya ambil. Apa jadinya jika penyanyi Farel Prayoga yang terbiasa nyanyi dangdut koplo dan campur sari ditantang menyanyi lagu Mandarin? Bisa nggak ya? Ya, akhir pekan kemarin, Farel diundang jadi bintang tamu di sebuah acara di Palembang, Sumatera Selatan. Tantangan cukup berat, tapi Farel pantang menolak. Jujur sedikit salah tadi, ada problem sedikit waktu di atas panggung. Ya wajar lah ya manusia. Ya, tapi terlepas dari itu semuanya syukur lancar. Selesai manggung, Farel langsung healing untuk menghilangkan pening. Bukan mall atau pusat perbelanjaan, Farel memilih healing ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II bareng teman perempuannya yang bernama Queen. Oke, jadi sekarang kita ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ya. Nah, jadi dalam itu isinya peninggalan kerajaan di Sriwijaya. Oke, jadi ini adalah Arca Ganesha. Ini juga salah satu peninggalan kerajaan di Sriwijaya. Dan juga di sini ada juga yang namanya bisa kalian lihat Arca Singa di sini. Mungkin bisa dikasih lihat tuh. Aku dapat pengalaman baru, bisa lihat museum peninggalan prasejarah. Puas ke museum, Farel bersama temannya melanjutkan kisahnya menikmati malam di Palembang dengan jalan-jalan di Jembatan Ampera. Kalian bisa lihat di belakang aku sekarang nih, kita lagi ada di Jembatan Ampera, teman-teman. Wong kita galau nih. Ya kalian bisa lihat pemandangannya, ini benar-benar keren banget menurut aku. Sungainya kayak sungai gede banget.
Palembang belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas Wong Kito Galo. Seperti mie celor, empempe kapal selam, tekwan, hingga pindang patin. Semua enak, semua bikin enggan balik ke Jakarta. Kita cobain ya. Jadi beda nggak sih pempek di Palembang sama Jakarta? Menurut aku beda sih. Dari segi vibes-nya, dari segi cukoy aja udah beda gitu. Mau cobain nggak? Boleh, mau nih. Iya, iya. Bener. Rasanya tuh kayak, menurut aku kayak creamy-nya tuh bukan creamy cheese gitu sih, tapi kayak tradisional gitu. Best banget, makanan Palembang ini emang. Jelang mediasi sidang gugatan hak asuh anak melawan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok, Sar Wendah membuat manuver mengejutkan. Wendah yang jarang posting gara-gara kena cancel culture dan aksi boykot, mendadak posting aktivitas di media sosialnya. Wendah jaga image, jadi sosok ibu sempurna untuk kedua anaknya Thalia dan Tania. Menyiapkan bekal makanan dan mengantarkan anaknya hari pertama masuk sekolah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah fokus saya, yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman. Tak hanya membangun citra jadi orang tua terbaik, Sar Wendah juga mengaku kalau ia dan anak-anak sudah tidak lagi tinggal di rumah mewahnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Benarkah Wendah angkat kaki lantaran rumah itu sedang dalam sengketa? Terancam disita bank akibat kredit macet. Tak mau tinggal di rumah megah namun selalu gundah. Ibu dua anak ini memboyong anak-anaknya ke rumah yang lebih sederhana, namun tenang. Ya, maaf kan, baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Yang terjadi, bagaimana saya berproses untuk membangun rumah itu. Untungnya ada vlog, kadang-kadang suka ada yang amnesia ya. Kemarin muncul duluan informasinya bahwa yang dikabarkan rumahnya akan dilelang karena Ruben. Jadi memang posisi kreditnya sekarang ini lagi tidak lancar. Ya, lagi tidak lancar. Memang sudah tidak dibayarkan beberapa waktu. Cicilan yang kemarin kami tunjukkan selama ini dibayar senilai 379 juta per bulan oleh Ruben. Kisah Wendah angkat kaki dari rumah mewah yang ditinggalinya bersama dengan anak-anak ternyata benar adanya. Tetangga dan ketua RT mengaku melihat truk hilir mudik mengangkut barang milik Sar Wendah. Kemarin mungkin ada mobil truk ya, tapi nggak tahu ngangkut barang apa ya, saya nggak tahu. Sih mereka udah bawa barang, ya kita berpikir positifnya mungkin nyicil dulu kali ya. Kalau sudah dieksekusi atau apa kita nggak tahu, KPKNR kan nggak tahu juga prosesnya sampai mana kita. Karena belum ada pihak bank yang datang ke saya. Nggak lihat, benar-benar nggak lihat. Itu aku sekarang lagi jarang buka sosmed. Ada ngabarin nggak kali itu? Enggak. Atau nanya mungkin soal pindahannya. Enggak. Nggak ada, Bang. Yang terbaik aja buat Bunda.